Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di channel saya, khususnya untuk lover-lover dan subscriber ya. Pertanyaan tersebut mengenai tentang penyebab ikan lele yang disortir yang ukuran kecil itu kenapa pertumbuhannya itu lama ataupun pertumbuhannya itu tidak bisa besar menyusul yang ukuran besar ini tadi. Nah, ataupun teman-teman yang mengalami kasus ikan lele dipelihara tapi lama besarnya. Nah, kali ini saya akan jelaskan apa penyebab ikan lele yang disortir itu yang kecil yang tidak mau menyusul yang besar, ataupun ikan lele yang teman-teman pelihara itu tidak bisa besar-besar ya, ataupun lama segitu terus ya, tidak mau besar ya. Jadi apa penyebabnya saya akan jelaskan dalam video kali ini ya. Dan sebelumnya saya minta tolong untuk teman-teman yang menonton video saya ya, silahkan klik tombol like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya. Oke, yang pertama yang saya akan bahas adalah ikan lele tidak mau tumbuh besar itu biasanya disebabkan karena beberapa hal ya. Yang pertama karena pakan yang tidak memenuhi syarat ya. Nah, ketika teman-teman ketika sudah disortir ya, ini yang kecil, ini yang besar ya. Kalau teman-teman ingin ukuran yang ini tuh bisa seragam dengan yang besar ini, teman-teman pakannya itu harus diganti ya. Pakannya itu harus diganti. Misal contoh, ini sudah ukurannya itu untuk bibitnya ya mungkin ya ukuran 46 atau 57 ya. Kita berikan pakan PF 1000. Kalau yang ini kita berikan pakan PF yang di bawahnya, PF 500 ya. Karena kadar proteinnya itu akan lebih tinggi yang 500 ya. Dan ukurannya pelet pun lebih kecil ya, supaya yang kecil ini tadi bisa menyusul yang besar ya. Jadi teman-teman harus paham ya, supaya ikan lele ketika kita sortir itu pertumbuhannya itu bisa menyusul ya, yang kecil itu menyusul yang besar, teman-teman harus mempunyai dua pakan, jenis pakan ya. Pakan yang sesuai untuk ikan lele yang besar dan sesuai untuk ikan lele yang kecil. Maka saya jelaskan untuk teman-teman, untuk usia ikan lele ya, mungkin untuk ukuran yang segini ya, misal ini kan saya kasih pakan min 1 ya, min 1. Terkadang saya menggunakan min 2 ya. Nah, apabila ada yang kecil, ini seharusnya kan min 2 ya. Kalau saya ingin yang kecil ini menyusul yang besar ini saya kasih min 2, yang kecil ini saya kasih min 1. Nah, seperti itu teman ya. Nah, yang berikutnya, ikan lele yang teman-teman pelihara itu tidak besar-besar, apa penyebabnya? Nah, ini penting sekali teman-teman ketahui karena khususnya pemula belum tahu ya, karena ada jenis parasit pada ikan lele. Ini juga sering sekali dialami teman-teman petani pembesaran yang skala besar, mereka terkadang tidak tahu ya. Nah, ikan lele tidak mau tumbuh besar itu biasanya terserang parasit teman ya. Nah, saya juga pernah mengalami bibit ya, walaupun masih kecil itu sudah terserang parasit. Parasitnya itu seperti apa bang? Ciri-cirinya seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya. Parasit pada ikan lele dia berbentuk seperti cacing rambut ya, sangat kecil sekali. Dia kalau di center kelihatannya itu pada malam hari teman-teman. Teman-teman coba amati, ambil sampel beberapa ekor ya, teman-teman taruh di wadah yang terang ya, istilahnya itu kalau kita amati itu kelihatan. Lalu kita ambil center ya. Nah, biasanya bagian kulit ikan itu ada kayak rambut, dia berenang seperti ini, dia menggeliat kecil banget ya. Kalau teman-teman tidak amati dengan jeli itu nggak kelihatan ya. Nah, parasit ini menyerangnya di apa sih? Parasit ini dia tidak menyerang secara mematikan ya, tapi dia menyerap nutrisi pada ikan lele yang ketika ikan lele makan, nutrisinya dimakan oleh parasit tadi ya. Nah, maka dari itu ketika teman-teman budidaya ikan lele, kenapa ikan lelenya lama besar itu mungkin terserang parasit tadi ya. Nah, mungkin saja ketika teman pelihara, tapi parasit ini juga bisa hilang teman, bisa diobati dengan cara kita mengganti air dan membersihkan media ya dengan bersih ya. Lalu kita melakukan penanganan yang pertama, kita memberikan garam grosok ya. Langkah awal garam grosok pada pagi. Lalu setelah kita kasihkan garam grosok, kita kasih obat booster interflock ya. Booster interflock itu dengan bandingan kalau untuk media galon itu biasanya saya sarankan sekitar 2 tetes saja ya. Itu sudah lebih dari cukup kayaknya ya.
karena untuk skala kolam besar itu mungkin sekitar setengah sampai satu tutup ya. Satu tetes saja mungkin sudah cukup teman-teman, karena ini mungkin berapa liter ya, sekitar 10 liter. Kalau kolam besar kan berapa kubik air ya. Nah, lalu yang berikutnya, penyebab dari ikan lele pertumbuhannya itu lama itu bisa disebabkan karena kesalahan pakan ya. Nah, untuk teman-teman juga coba teman-teman amati ya, apakah teman-teman memberikan pakan itu sesuai dengan prosedur ya. Saya sarankan untuk teman-teman ketika memberikan pakan itu berikanlah pakan yang sesuai, jangan memberikan pakan alternatif yang tidak sesuai juga. Nah, untuk pemberian pakan pelet itu ada ukurannya. Misal contoh ukuran 46, teman-teman berikanlah pakan PF 1000 ya. Untuk 57 berikanlah min 1 juga bisa itu ya. Nah, bagusnya itu kita tebar bibit itu di ukuran berapa Bang? Mungkin saya sarankan untuk di ukuran 57 ya, itu sangat ideal untuk teman-teman pelihara karena ukurannya sudah besar ya. Jadi kita langsung main di min 1 dan min 2, itu sudah sampai panen ya. Min 1 sampai 1 bulan, lalu 2 bulan berikutnya kita min 2 terus ya. Lalu kalau menggunakan pakan alternatif, gunakanlah pakan alternatif yang tinggi protein, rendah serat ya. Biasanya teman-teman memberikan pakan protein itu yang rendah serat, rendah protein ya. Ada juga yang memberikan rendah serat, tinggi serat, rendah protein. Jadi pertumbuhan ikan lele pasti akan segitu terus. Kalau ikan besar itu lama banget ya, dan juga terjadi kematian. Biasanya disebabkan karena pemberian pakan nasi sisa ataupun sayuran ya. Pakan-pakan yang tidak sesuai untuk ikan lele. Jadi seperti itu teman ya. Jadi berikanlah pakan yang sesuai untuk ikan lele tersebut ya. Nah, lalu penyebab dari ikan lele kenapa pertumbuhannya itu lama biasanya disebabkan karena telatnya dalam proses pergantian air. Nah, untuk teman-teman ya, ketika budidaya ikan lele, saya sarankan dalam proses pergantian air kita harus terjadwal ya. Misal contoh ya, kita mengganti air itu kan seminggu sekali ya. Ketika kita mengganti air, kalau bisa medianya kita juga bersihkan ya. Nah, kalaupun tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memantau kondisi ikan lele tersebut ya. Apabila ada sakit ya, ataupun ikan stres, ataupun kita bisa membedakan. Nah, apabila kondisinya keruh, kita taunya ikan menggantung dan mati ya, menggantung dan mati. Tanpa kita tahu penyebabnya. Kalau ini bersih ya, kita bisa menganalisa, wah ini ada bercak, ini berarti ini sakit. Jadi saya harus penanganan, kita kasih obat ya, ataupun saya kasih penanganan tertentu supaya ikan tersebut sakitnya itu sembuh ya. Seperti itu teman ya. Jadi saya harap teman-teman sudah paham ya yang saya sampaikan tadi, dan mungkin video ini sudah cukup ya teman-teman. Saya kira teman-teman sudah paham mengenai tentang cara bagaimana ikan supaya pertumbuhannya itu seragam, dan juga supaya ikan pertumbuhannya itu tidak lama ya, ataupun normal ya. Nah, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya yang sudah subscribe ya, ataupun yang like video saya ya. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan Nusantara. Selamat mencoba dan praktek teman ya. Terima kasih.